Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Aulia Prangenangin dengan NIM 2103011035. Saya berasal dari kelas Agroteknologi 1, Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada praktikum kali ini, saya akan membahas tentang jamur mikroskopis dan jamur makroskopis. Adapun jamur yang saya gunakan yaitu jamur tiram pada makroskopis, dan pada jamur mikroskopis saya menggunakan bahan tempe, yaitu nantinya tempe akan menjadi jamur Rhizopus oryzae. Baiklah, saya akan menjelaskan pembahasan tentang jamur Rhizopus oryzae. Yang pertama yaitu klasifikasi jamur Rhizopus oryzae. Jamur Rhizopus oryzae memiliki kingdom fungi, divisio Zygomicota, kelasnya yaitu Zygomycetes, ordonya Mucorales, familinya Mucoraceae, genusnya Rhizopus, dan spesiesnya Rhizopus oryzae. Baiklah, yang kedua, syarat tumbuh. Syarat tumbuh Rhizopus oryzae termasuk jamur yang pertumbuhannya cepat, di mana dalam pertumbuhannya di bawah suhu optimal cepat pada 1,6 mm per jam. Pertumbuhan Rhizopus oryzae dapat tumbuh pada suhu 7 derajat Celcius hingga suhu 44 derajat Celcius. Dan suhu paling optimal adalah 37 derajat Celcius dengan pH 4,5 sampai 7. Kemudian dengan memperhatikan kelembapan udara, kandungan air, dan jumlah nutrien dalam bahan juga dibutuhkan oleh jamur. Jamur Rhizopus oryzae memiliki struktur mempunyai 3 hifa. Yang pertama stolon hifa, yang kedua rhizoid hifa, dan yang ketiga sporangifer hifa. Rhizopus oryzae mempunyai stolon rhizoid berpigmen atau berwarna dan mempunyai sporangispora. Tinggi sporangiospora jamur ini antara 1,5 sampai 2,5 mm. Sporangiospor tegak, terlihat sederhana atau bercabang dengan warna kekuningan sampai coklat tua. Jamur Rhizopus oryzae itu cepat tumbuh. Dia biasanya ditemukan di tanah, sayurannya membusuk, buah-buahannya membusuk, sampai kotoran binatang pun ada. Ini saya akan masuk ke jamur makroskopis. Kita masuk ke klasifikasi jamur tiram. Jamur tiram memiliki klasifikasi yaitu kingdom Mycetiae, kelasnya Basidiomycetes, familinya Agaricaceae, divisionya Amastigomycota, dan ordonya Agaricales, genusnya Pleurotus, dan spesiesnya Pleurotus ostreatus. Cara tumbuh jamurnya memiliki beberapa faktor, yaitu faktor lingkungan. Yang pertama, air. Kandungan air sangat diperlukan karena dengan air yang terlalu rendah menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan miselium jamur menjadi terganggu. Sebaliknya, jika kandungan air terlalu tinggi menyebabkan miselium jamur akan membusuk dan mati. Yang kedua, suhu. Pada umumnya jamur akan tumbuh dengan baik pada kisaran temperatur 22 sampai 28 derajat Celcius. Yang ketiga, tingkat keasaman pH. pH pada jamur tiram ini biasanya netral ya, yaitu antara pH 6,8 sampai 7. Setelah itu, kelembapan. Secara umum jamur memerlukan kelembapan yang cukup tinggi, kelembapan 95% sampai 100%. Baru yang selanjutnya, cahaya. Jamur sangat peka terhadap cahaya matahari secara langsung. Tempat-tempat yang teduh seperti di dalam ruangan yang gelap itu yang bikin jamur bisa cepat tumbuh. Baru yang terakhir, nutrisi. Untuk kehidupan dan perkembangan jamur memerlukan makanan dalam bentuk unsur-unsur kimia, misalnya nitrogen, fosfor, belerang, kalium, karbon yang telah tersedia di jaringan kayu. Biologi jamur tiram biasanya dibudidayakan oleh orang, yaitu biasanya di dataran rendah. Tempat pemeliharaannya biasanya di serbuk kayu, pokok-pokok kayu yang sudah lapuk. Jamur ini mudah dibudidayakan menggunakan substrat serbuk kayu yang dikemas dalam kantong plastik dan diinkubasi dalam rumah jamur atau kumbung. Struktur tubuh jamur tiram putih karena tubuh buah ini berwarna putih hingga krem dan tudungnya berbentuk setengah lingkaran mirip cangkang tiram. Makanya dia disebut jamur tiram. Berukuran 5-15 cm.
Dengan bagian tengah agak cekung, tudung atau pileus berwarna putih dengan permukaan tudung hampir licin, tepi tudung mulus sedikit berlekuk, dan di bagian bawah tudung terdapat lamela atau gills. Berbentuk seperti berlapis-lapis seperti insang berwarna putih dan lunak, dan di lamela ini terdapat hifa. Selanjutnya ada tangkai atau stipe. Bagian bawah terdapat misela yang bisa tumbuh dengan cepat. Jamur tiram ini merupakan jamur yang tergolong edible karena jamur tiram ini bisa dikonsumsi dan merupakan bisa dimakan dengan rasa yang khas. Maka kita bisa menentukan jamur ini merupakan jamur yang edible. Baiklah, sekian materi dari praktikum jamur mikroskopis dan jamur makroskopis. Selanjutnya kita masuk ke praktek video. Hal yang kita persiapkan ya adalah tempe, yang kedua adalah jamur segar, yang ketiga adalah wadah tempat penjamuran. Pada tahap penjamuran, tempe yang masih segar kita masukkan ke dalam wadah yang telah kita persiapkan. Tempe dimasukkan lalu ditutup oleh daun pisang dan wadah ditutup sehingga udara tidak dapat masuk ke dalam tempe, sehingga proses penjamuran bisa dapat dilakukan secara sempurna. Setelah 3 hari proses penjamuran, tempe yang sudah kita lakukan penjamuran pun sudah bisa kita buka. Di situ bisa kita lihat daun pisang yang sudah berembun, artinya proses penjamuran sudah terjadi. Tempe sudah berubah warna dan bentuk sehingga proses penjamuran sudah berhasil. Bisa kita lihat setelah kita melakukan penjamuran selama 3 hari, tempe sudah berubah warna menjadi kekuningan. Di situ bisa kita lihat miselium seperti kapas dan hifa yang tidak bersekat. Spora pada jamur yang sudah matang bisa kita lihat juga, serta tempe yang sudah berubah warna menjadi kekuningan, tanda sudah terjadinya proses penjamuran pada tempe yang kita diamkan selama 3 hari. Selanjutnya kita masuk ke jamur tiram. Jamur tiram putih disebut karena berwarna putih hingga krem. Kita bisa lihat pada video, tudungnya berbentuk setengah lingkaran mirip cangkang tiram berukuran 5-15 cm dengan bagian tengah agak cekung. Tudung atau pileusnya berwarna putih dengan permukaan tudungnya hampir licin. Tepi tudung mulus sedikit berlekuk, dan di bagian bawah tudung terdapat lamela atau gills. Demikianlah video praktikum jamur mikroskopik dan jamur makroskopik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.